Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Ya kan, Anda masih sehat semua? Alhamdulillah ya. Tetapi dengan sehat kondisi saat ini kita tetap harus hati-hati untuk mencegah supaya kita tidak terkena COVID-19. Program atau kegiatan PPL yang kita tempuh pada saat ini itu beda ya dengan biasanya, sehingga nanti ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penekanan. Saya mungkin melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Mukminin tadi, supaya nanti Anda enggak kok double-double gitu ya. Dan nanti akan ada buku panduan juga, sehingga sampean nanti atau mahasiswa bisa melihat selain daripada rekaman ini, bisa melihat di buku panduan. Insya Allah lengkap apa yang ada di situ. Pusat PPL PKL, ngulangi dikit ya, ini sebetulnya materi mahasiswa baru, tapi supaya kamu masih ingat sedikit. Jadi kalau PPL itu jelas programnya mahasiswa FKIP, sedangkan kalau PKL itu jelas programnya mahasiswa non FKIP. Saya nggak akan membahas yang PKL karena gawe kita adalah gawe PPL 2. Anda tahu PPL itu ada dua, PPL 1 dan PPL 2. Nah, saat kita sekarang ini Anda nyampe pada PPL 2. PPL 2 punya SKS 2 dan hanya boleh ditempuh oleh mahasiswa yang akan menjadi calon peserta PPL 2. Nah, di sini mahasiswa harus punya SKS kurang lebih 110 SKS. Dan tempatnya nanti bisa di SMA atau SMK, SMP atau SD, TK dan KB. Nah, ya tempatnya. Kemudian prosedurnya PPL 2. Kalau PPL 1 kemarin kan sudah ada tempuh di semester yang berapa ya? Kalau sekarang semester 7 berarti semester 6 ya. Micro teaching. Kalau saya tak jelas apa itu micro teaching yang sudah dilalui. Kemudian PPL 2. PPL 2 ini terbagi dalam 2 tahapan. Pertama adalah kampus, artinya di kampus kegiatannya berupa peer teaching dan yang membimbing Anda itu dosen pembimbing. Maka dengan dosen pembimbing inilah Anda harus betul-betul yang semula mungkin kurang terampil mengajar ya, bisa menjadi lebih terampil, karena dosen di kampus inilah penentu Anda nanti bisa terjun di lapangan atau tidak ya. Jadi ikuti apa yang disarankan ya. Mungkin kalau sampai ya namanya manusia ya, dosen juga manusia, mungkin rotok uring-uring didik karena Anda ya nggak usah disesali, ya itu proses ya, dan itu penting proses itu. Tetapi Anda harus ikut apa yang petunjuk beliau ini, karena disitulah nanti akan menentukan sampai bisa dilepas di lapangan apa enggak ya. Anda bisa dilepas di sekolah tempat Anda PPL apa enggak, ini harus dicamkan ya. Katakan aja berbaik-baiklah dengan dosen pembimbing ya, jangan sampai ada masalah. Karena juga kadang-kadang kita mau menerjunkan mahasiswa ke lapangan, ternyata masih ada kendala yang berkaitan dengan dosen pembimbing. Mahasiswa itu kan kadang-kadang begini ya, dia sudah merasa dewasa. Menurut kata-kata dewasa itu kadang-kadang aku gede, tidak mau diingatkan. Nah, bukan begitu. Dewasa itu masih perlu diingatkan. Sehingga kadang-kadang janjian sama dosen pembimbing itu masih nggak tepat, nggak masalah, masih mendatangkan masalah. Nah, dosen pembimbing yang dibimbing kan bukan Anda sendiri. Nah, satu bermasalah, akhirnya mungkin dosen itu menjadi emosi. Nah, ini biasanya berefek pada kelancaran Anda untuk
bisa dilepas di PPL di tempat Anda sekolah. Nurutolah sementara ya. Nek iso ya sak teruse. Kalau mungkin untuk kepentingan ini ya ikuti saja. Nah, dosen itu kan punya karakter beda-beda, ikuti saja apa maunya untuk mempermudah kamu nanti kalau bisa tidaknya di lapangan. Jika ada bermasalah di sinilah kuncinya, Anda nggak akan bisa di lapangan. Oke ya, ini dipahami. Kemudian yang kedua, di lapangan nanti dosen yang di kampus sudah nggak ikut-ikut, sehingga kamu full pembimbinganmu itu dengan guru pamong yang ada di sekolah. Demikian juga dengan guru pamong, Anda juga harus berperilaku seperti pada waktu berperilaku menyikapi dengan dosen pembimbing. Ya. Karena banyak juga masalah-masalah yang dimunculkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang saya kalau bilang kurang menyadari. Diakui atau tidak, mahasiswa itu kan sebagai calon guru yang mengajar di situ kan sebagai pihak yang sangat membutuhkan mereka. Ojo ngeyel ya, apa meneh merasa kadang-kadang kategori mahasiswa itu menjadi sebuah predikat yang heboh. Saya kira sudah nggak musim seperti itu ya. Jadi mahasiswa ya tetap pada saat kita membutuhkan dengan pihak yang lain ya kita harus mengikuti apa maunya. Dan ini saya sampaikan karena apa? Sering kita itu menghadapi masalah-masalah mahasiswa dengan sekolah tempat prakteknya. Misalkan ya disiplin datang, enggak datang, janjian. Lah itu kalau sekali saja mungkin karena ada permasalahan itu mungkin enggak membosankan, tapi kadang-kadang enggak. Sehingga sekolah pasti Bu anak ini begini. Nah itu kan sudah nggak enak. Jadi ini tolong diperhatikan bagaimana nanti pada saat Anda di sekolah, ikuti aturan di sekolah. Demikian juga guru pamong itu juga beda-beda. Ada guru pamong yang betul-betul mau membimbing Anda A sampai Z. Tapi ada juga yang enggak. Kamu dilepas begitu saja seolah-olah dianggap kamu itu sudah tahu segalanya. Padahal enggak juga. Ya, jadi makanya jangan terlalu menuntut bahwa kalau kamu dapat guru pamong A, kamu udah B juga begitu, enggak bisa. Kamu harus cerdas menghadapi berbagai macam karakter guru yang ada di situ. Itu kamu baru bisa sukses. Belum lagi nanti dengan kepala sekolahnya. Dan disinilah proses belajar di situ terjadi. Ya, makanya diperlukan Anda harus terjun di lapangan. Seperti kemarin ada masalah juga perlu saya sampaikan di sini karena ini aku gak gawe-gawe. Sesungguhnya sekarang itu kan musim jenenge WA-WA-an ya toh. Wis itu merupakan makanan sehari-hari. Jadi begitu ada peristiwa kecil, maka orang tua sudah mengupload peristiwa itu. Nah, akhirnya ramai. Ini terjadi. Dan saya di sini nggak akan cerita banyak-banyak. Kalau kamu ingin cerita sesungguhnya, main aja ke LP3 nanti tak ceritani ya. Ceritanya bukan untuk apa, untuk supaya kamu itu rodok duwe wedi gitu loh ya. Jangan nekat-nekat banget ya. Karena memang generasi muda, mahasiswa itu rodok kadang-kadang seperti itu. Ya. Kemudian ini tak lewati ya. Kemudian PPL. Ini tidak usah ya, ini materinya mahasiswa baru. Ini aja langsung. Pelaksanaan PPL seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Muminin. Tadi Pak Muminin menyampaikan bahwa PPL itu pendaftarannya dimulai tanggal 31 Agustus. Itu adalah kalender akademik. Tetapi kesiapan daripada LP3 karena online berarti kan harus menyiapkan sistemnya dan sebagainya. Maka dibuka tanggal 7 ya, berarti hari Senin tanggal 7 sampai 12 September. Dan jangan lupa pesannya Pak Muminin daftaro ya. Anda memprogram dalam KRS saja, jika tidak mendaftar juga nggak bisa. Sebaliknya mendaftar saja tanpa memprogramkan di KRS juga tidak bisa ya, jadi semua dijalani.
Lulus PPL 1 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Uminin, sertifikat sudah dijelaskan, oke ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa tahapannya ada 2. Tahapan 1 di kampus dimulai 14 September, 14 Oktober. Artinya apa? Anda segera menemui dosen pembimbingmu. Ya. Andai kata, aku gak provokasi ya. Andai kata dosenmu itu 14 September kok belum mengadakan perkuliahan, yo etok takon lah. Kira-kira kita kapan Bu? Karena tuntutan dari PPL PKL itu dimulainya pembimbingan di kampus tanggal 14 September. Karena nanti kita itu punya batas waktu 14 September sampai 14 Oktober itu diperkirakan mahasiswa bisa tampil sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh PPL PKL. Jadi mahasiswa itu bisa tampil 3 kali sebagai latihannya, 1 kali ujian. Jadi kalau 3 kali sudah tampil layak untuk diuji, maka mahasiswa itu bisa ujian. Dan sekali lagi saya ingatkan, ujian di sini adalah sebagai penentu pada waktu Anda bisa dilepas atau tidak. Jadi tolong segeralah. Sekarang kan sudah tanggal 7, berarti insya Allah mungkin minggu depan itu sudah 14 September. Mungkin bisa menanyakan pada dosen yang menjadi pengampu mata kuliah PPL untuk dosen pembimbing teaching. Nah setelah itu baru nanti kita lepas, makanya di situ dibuat jeda waktu 5 hari, tanggal 19 Anda akan dilepas di sekolah masing-masing dengan perkiraan kita 14 sampai 19 itu misalkan penyerahan nekannya, ya. Kemudian, nah ini perlu saya sampaikan juga, pembimbing di kampus itu sebagai penentu, ya, penentu daripada dirimu atau anda itu nanti bisa dilepas di lapangan di sekolah tempat Anda PPL. Setelah diserahkan di sekolah, wah urusannya guru kamu, ya. Kemudian apa sih tugas dosen pembimbing? Kenapa saya sebutkan juga, andai kata nanti kamu tidak mendapatkan pelayanan oleh dosen pembimbing seperti yang diharapkan oleh LP3 dalam hal ini adalah PPL PKL, ya kamu tidak usah muring-muring, tapi kamu minta untuk dibimbing seperti hal-hal yang dimaksud di sini, ya. Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan saat peer teaching. Jadi ojo sampai awakmu ngulang saja, belajar saja, praktek tapi nggak ada revisi, nggak ada apa yang harus diperbaiki. Karena kadang-kadang loh ada dosen yang sangat baik hati itu tidak pernah memberikan penilaian dalam arti menegur dan sebagainya, mungkin mesaknya dan sebagainya, ya. Apa yang dilakukan orang itu pasti punya alasan, tapi sebetulnya itu merugikan kamu. Etok-etok enak, tapi sebetulnya merugikan. Nanti kalau kamu udah di lapangan, waduh, aku kulinannya kok gak ditegur ya pas ini. Nah itu, jadi lebih bagus kalau Anda itu dapat dosen pembimbing yang rodok jelimet, ya, rodok teliti, itu malah enak, ya. Jangan terus alhamdulillah aku oleh dosen yang apian, gak tahu ngajak, jangan gitu. Karena kita masih Anda itu masih dalam proses belajar yang harus banyak mendapatkan masukan. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa wajib tampil 3 kali, tadi sudah saya sampaikan. Nek teluping telus api, maka 1 kali ujian. Atau mungkin dadak bocah wis pinter, mahasiswane pun wis pinter, dosennya punya kebijakan, wis gak usah ping telu wis awak wis apik. Oke, enggak apa-apa, itu urusannya dosen pembimbing, ya. Jadi kalau ada dosen seperti itu, ya kamu nggak usah, lu kok nggak sampai 3 Bu, mungkin sudah dianggap cukup, ya, sehingga bisa ujian misalkan seperti itu. C, menilai peer teaching. Ya ini jelas tadi sudah saya sampaikan, penentu dapat atau tidak dilepas di sekolah tempat praktek.
Dan mungkin banyak lagi faktor-faktor yang disampaikan oleh dosenmu, misalkan tentang perilaku, misalkan tentang sikap dan sebagainya. Itu silahkan diterima masukan-masukan seperti itu. Karena pasti nanti dosen pembimbing itu acuannya adalah bagaimana seorang guru itu harus bisa dikatakan guru yang profesional, yang bisa tampil di dalam kelas. Yang kedua ini loh ya, harus sampean ingat, dosen pembimbing tidak menguji PPL. Ya, jadi nanti yang menguji PPL itu bukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing hanya sebagai, bukan hanya ya, penentu Anda bisa lolos dan ditempatkan di sekolah atau tidak. Jadi tidak uji PPL ya, ini diperhatikan. Kemudian guru pamong sekarang ini banyak lagi nih tugasnya, karena ini membimbing Anda selama kurang lebih 3 bulan. Kalau tadi sampai Januari itu kan sampai penyelesaiannya laporan ya, tapi kalau interaksi Anda dengan guru pamong di lapangan itu kan kurang lebih 2,5 bulanan ya. Apa tugasnya? Membimbing praktek mengajar di sekolah, dalam membimbing membuat RPP, membimbing keterampilan mengajar, membimbing melaksanakan evaluasi. Ini juga nanti kan dilakukan juga oleh dosen pamong. Ya toh? Melaksanakan pembimbingan saat per-teaching itu nanti juga dilakukan, isinya ya sama, RPP dan sebagainya. Cuman kadang-kadang gini, RPP yang setelah dilakukan di sekolah, kamu enggak usah aku diulangi dosen pamongku kok begini ya, sekarang di sekolah kok begini, kamu enggak usah gitu. Wis apa yang dimau oleh sekolah ikuti aja supaya kamu enggak sulit ya. Saya butuh kan awakmu toh. Nah, ikuti aja maunya mereka. Insya Allah enggak banyak perbedaan kok ya. Kemudian keterampilan mengajar ya rentetane toh ya, merencanakan yang melaksanakan dan mengevaluasi. Kemudian D, membantu pembentukan karakter ya, keprofesionalan mahasiswa. Misalkan tentang apa sikapnya, nih janjian ya tepat waktu ya. Misalkan kalau berkomunikasi dengan guru di sana ya ada tata caranya, mengajarkan untuk bertanggung jawab, mengajarkan untuk kejujuran, sudah diterima semua ya. Itu untuk kekayaan pribadi nanti kalau sudah terjun di masyarakat. Saya kira mungkin loh ya, mungkin nggak usah nyampe nunggu terjun di masyarakat saja lah. Kamu sekarang mungkin setelah mendapat masukan-masukan kan bisa juga langsung dilaksanakan, sehingga mungkin dalam proses sekian bulan kamu di sekolah itu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat dirimu semakin kaya. Bukan kaya duit loh ya, ini adalah kaya kepribadian kamu, potensi kamu lebih bagus, karaktermu lebih bagus. Kemudian yang kelima, mahasiswa wajib tampil 3 kali tadi. Jadi dengan dosen juga 3 kali, dengan guru pamong juga 3 kali. Dan jika sudah layak maka 1 kali langsung ujian. Jadi kalau dijumlah 4 ya. Kemudian guru pamong membimbing kegiatan tambahan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muminin. Jadi mahasiswa itu kan gini ya, guru itu kan nggak ngulang pak tugasnya ya. Ada tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kehidupan di sekolah. Dan di buku pedoman itu sudah disebutkan apa saja yang bisa dipilih. Dipilih dalam arti sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya. Kebutuhan sekolah itu apa? Dan ikuti umpamanya ya. Sekolah itu punya perpustakaan, tapi perpustakaan itu bukunya morat-marit. Nah, kamu disuruh dimintai bantuan untuk membuat katalogisasi daripada buku-buku itu, lakukan. Misalkan di sekolah itu piket, kamu dimintai tolong untuk piket, lakukan. Silakan ya dipilih ya. Kemudian membimbing pembuatan laporan. Laporan akhir ini nanti juga ada contohnya di buku panduan. Kenapa kok guru pamong membimbing? Ya pastilah ya, karena kadang-kadang mungkin penulisan yang kamu lakukan sesuai dengan keberadaan sekolah itu kadang-kadang mungkin ada melesetnya. Nah, ini bisa dilakukan oleh pembimbingan guru pamong. Dan yang kedua ini loh ya penting, guru pamong menguji PPL 2 sehingga kesimpulannya
awakmu itu, anda itu bisa mempunyai nilai PPL 2, itu adalah dinasib di tangannya guru pamong. Maka berbaik-baiklah dengan guru pamong, ya, nuruto apa yang disarankan oleh beliau-beliau itu. Oke ya, sekarang saya lanjutkan tata tertib mahasiswa peserta PPL. Tak tulis di sini wajib, ya. Wajib ini jangan ditafsirkan nek orang lakoni dosa, nek lakoni pahala, kayak gitu ya. Artinya memang harus dilakukan oleh peserta PPL. 1. Memprogramkan mata kuliah PPL 2, sudah ya. Mendaftarkan PPL 2 secara online, sudah. Mengikuti peer teaching, sudah. Survei awal, nah sudah tadi disampaikan oleh Pak Mu'minin. Survei awal ini walaupun sekarang masa COVID, saya lebih setuju, saya lebih srek gitu ya, kalau Anda memang harus datang ke sekolah. Walaupun nanti ada ketentuan untuk bisa daring, untuk tidak, tapi kan lihat masalahnya ya. Kalau untuk survei sekolah kamu harus datang. Kan enggak banyak kayak misalkan satu sekolah ada 10 mahasiswa, mungkin bisa gantian supaya nggak terjadi kerumunan, kemudian protokol kesehatannya diperhatikan, bisa. Jadi saya nanti akan melihat laporan. Kalau di laporan itu survei awal kok dilakukan secara daring, ya sesungguhnya saya nggak begitu setuju. Karena bagaimana observasi itu akan bisa berhasil bagus kalau hanya dengan daring saja. Pojok-pojok tertentu di lokasi itu kan sampai tidak tahu. Anda tidak akan ketemu dengan guru langsung, kepala sekolah langsung, kondisi sekolah kan tidak tahu. Kemudian melaksanakan tugas tambahan, tadi sudah. Menjaga nama baik diri, harus ya. Jaga dirimu sebagai seorang mahasiswa, seorang yang berpendidikan. Bahkan orang kampus tuh bisa dikonotasikan adalah kaum intelektual. Nah, ini harus kamu pegang dan jaga alma mater. Artinya apa? Kamu sebagai mahasiswa Uniru itu harus dijaga nama baik Uniru. Jangan aneh-aneh gitu ya. Kemudian melaporkan kegiatan secara periodik. Ini ya, ini yang saya sampaikan tadi ada bedanya sedikit. Kalau yang beberapa PPL tahun lalu, Monef itu hanya dilakukan oleh para pejabat, yaitu Warek 1, kemudian Dekan, ya nanti di penjelasan itu ada, kemudian LP3 juga. Nah sekarang itu ada tuntutan dari universitas bahwa Anda itu melaporkan kegiatanmu di lapangan dalam kegiatanmu sehari-hari. Umpamanya ya hari Senin tanggal sekian mengerjakan konsultasi dengan guru pamong jam sekian, di mana tempatnya, kemudian materi apa yang kamu kerjakan. Nah itu supaya tidak Anda sibuk dengan kegiatan itu, disibukkan oleh kegiatan itu, maka nanti kita harapkan laporan-laporan periodik itu per minggu. Paham ya? Saya ulangi. Jadi umpama Anda konsultasi dengan guru pamong, atau Anda sedang mengerjakan misalkan di situ membantu di perpustakaan, catat semua itu. Dan itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat laporan. Nah, kemudian setiap hari ya, saya tidak menuntut sampean setiap hari ke sekolah ya. Biasanya sekolah itu juga baik-baik kok ya. Kasihan dulu nggak setiap hari ke sekolah, bisa dipiket. Ya Anda buat itu sesuai dengan piket itu. Tapi melaporkannya ke LP3 itu dalam waktu setiap 1 minggu. Ya. Oke, paham ya? Kemudian menyerahkan laporan terakhir rangkap 3 itu dengan warna biru untuk 2 eksemplar dan 1 warna kuning. Ini maksudnya yang biru itu untuk ditempatkan di LP3 1, kemudian yang 1 untuk sekolah kamu tempat praktek, dan yang kuning itu untuk kamu sendiri. Menghadiri pelepasan dan penarikan. Artinya apa? Nanti kalau Anda itu sudah lolos di desain ini kan mau dilepas. Nah itu nanti pelepasannya Anda harus ada, penarikannya
juga ada. Biasanya jika itu tidak COVID, kita ada acara, ada seremonialnya lah seperti itu. Ya sesuai dengan kondisi sekolah ya. Lah ini nanti itu tergantung pada kondisi daripada sekolah yang kita tempati, mau dengan cara apa dengan cara daring atau dengan cara kunjungan betul ya, kita lihat. Karena kadang-kadang mungkin nanti kalau tempatnya sekolahnya itu tidak ada masih ada di zona kuning atau zona hijau, mungkin bisa. Oke ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 10 ini loh ya, juga mahasiswa dituntut untuk bertutur kata santun, berpenampilan rapi dan sopan. Nah, ini perlu saya jelaskan. Rapi sopan itu seperti apa? Yang jelas nih, sopan santun ini karakteristiknya orang timur ya, tapi oke, kadang-kadang itu mahasiswa ya rodok lali ya. Misalkan lewat di depan guru enggak permisi Bu, misalkan seperti itu ya, sopan santun. Oke ya, saya lanjutkan syarat bagi mahasiswa supaya bagi mahasiswa lo ya, mahasiswa cowok memakai celana panjang warna gelap, bukan jeans ya, jadi tekok kain atau kaos ya, jadi tidak boleh jeans dan tidak boleh dari bahan kaos, artinya dari kain. Kemudian memakai hem warna putih, bukan kaos, sing rapi gitu loh ya. Kemarin tuh ada mahasiswa tuh ya Allah gitu ya, kucel gitu ya, ya Allah masuk guru itu gitu ya. Nah ini calanan biasanya kurang memperhatikan seperti itu. Kemudian memakai jas alma mater, jadi ini apa tampil, itulah pakaian kebesaranmu harus kamu tunjukkan. Bersepatu, bukan sepatu sandal, dan berkaos kaki. Kadang-kadang ada mahasiswa sepatonan tapi orang kaos kakian. Ingat, Anda ini adalah guru yang tampil di muka kelas yang menjadi perhatian siswa yang ada di situ. Kemudian tidak boleh berambut gondrong ya, rambutnya harus rapi, tidak gondrong ya. Nah, tampil serapi mungkin, yang bersih, yang wangi barangkali ya. Kemudian jika merokok, silakan merokok tapi tidak di lingkungan sekolah, itu karena hakmu itu untuk merokok. Tapi pada saat PPL untuk sementara waktu tidak merokok di lingkungan sekolah. Kemudian tepat waktu sesuai jadwal mengajar. Ini kalau nggak daring ya, kalau daring ya tetap tepat waktu karena ya harus sesuai dengan jadwalnya, nanti kita bicarakan di belakang ya. Apabila ada kegiatan apapun di sekolah harus berpakaian dan berpenampilan sopan. Jadi misalkan Anda mau tadi loh konsultasi sama guru pamong, mau datang ke sekolah, ya tetap berpakaian sopan ya, nggak boleh seenaknya. Kemudian bagi mahasiswi memakai bawahan rok, bukan celana loh ya, rokan ya, rokan warna gelap, bukan bahan jeans atau kaos ya, pakai rok. Kemudian atasan warna putih ya, sama tuh ya. Kemudian hijabnya berwarna hitam atau putih, jangan berkembang-kembang ya, supaya rapi. Kemudian juga pakai jaket alma mater. Jika tidak berhijab, maka rambutnya panjang, harus diikat, dikuncir. Nek cendek ya enggak lah ya, tambah elek nek cendek dikuncir ya, nek dawa dikuncir apa digelung gitu loh ya, disanggul kecil-kecil gitu tuh. Nek harus berhijab juga masalah. Bersepatu dan bukan sepatu sandal. Datang tepat waktu sama dengan tadi. Apabila ada kegiatan apapun di sekolah harus berpakaian dan berpenampilan sopan. Oke? Kemudian ini tadi sudah lewat, ini sudah lewat ya. Tempat PPL ini yang sangat penting sekali bagi Anda. Kalau tidak ada COVID, tempat PPL itu ditentukan oleh LP3, PPL dan PKL.
Tetapi karena adanya COVID ini, mengingat alat transportasinya ya agak susah, kemudian takut juga nanti penularannya lebih heboh lagi, maka kampus membuat ketentuan, tolong perhatikan, tempat PPL ada ketentuan sebagai berikut. Jika di luar wilayah Kabupaten Tuban, ini boleh memilih sendiri. Jadi rumahnya umpama Anda rumahnya Rembang, Anda rumahnya Bojonegoro, boleh memilih sendiri. Paham ya? Kemudian yang B, wilayah Tuban, Kabupaten Tuban, tapi jauh dari pusat kota. Jadi omahe Tuban, tetapi tempatnya lebih mendekati Jawa Tengah atau lebih mendekati Bojonegoro. Nah, misalkan seperti itu. Ini bisa milih sendiri. Kemudian jika Tuban dekat pusat kota, misalkan Maura, Jenu, Palang, Agri, Umpomoni, itu ditentukan oleh pusat PPL. Jadi yang menentukan sekolah kita. Insya Allah kami sudah siap domisili Anda, sehingga nanti setelah tanggal 7 ini kita sudah memproses itu. Nanti akan kita share juga bahwa ini yang kiranya bisa mencari sendiri, yang ini tidak, itu ya. Kemudian yang bekerja sudah menjadi guru boleh di sekolahnya masing-masing. Ini mesti semenang ini tepuk tangan ini, ya toh? Jadi nggak usah cari tempat, terus langsung. Nah ini bisa juga nanti mungkin ada temannya yang belum dapat sekolah bisa ikut di sini. Cuman Anda ingat di urutan E, tiap sekolah terdapat 10 mahasiswa. Jadi daya tampungnya minimal 10 mahasiswa. Jangan sampai kurang. Karena apa? Kalau kurang itu nanti juga akan memperbanyak sekolah, urusannya semakin rumit. Ya, makanya nanti mahasiswa diberi kesempatan selain yang di Tuban Kota memilih sendiri, tapi memilih sendirinya itu diperkirakan sekolah yang sampai tempati itu sudah memuat 10 mahasiswa. Kalau lebih bisa mencari alternatif yang lain. Kemudian jika ada yang domisilinya relatif berdekatan bisa menempati satu sekolah. Umpamanya gini, ada yang rumahnya Sopo. Nah, Sopo itu saya lihat sampai delok karo jembatan jembatan apa itu? Sopo kalau mau ke Bojonegoro. Itu kan lebih bagus kalau yang Bojonegoro tidak usah membuat sekolah, tidak usah masuk mencari sekolah sendiri. Yang Bojonegoro bisa menjadi satu dengan di Sopo. Itu yang dimaksudkan, itu umpamanya. Paham ya? Nanti silahkan kalau ada pertanyaan bisa bertanya pada kesempatan yang berikutnya. Ini tentang tempat. Kemudian tentang pelaksanaannya sekarang sudah disampaikan oleh Pak Muminin. Saya ulangi lagi, pelaksanaan itu sebetulnya itu daring. Dan apabila daring, maka lakukan saja rekaman. Karena apa? Jika rekaman itu bisa diulangi lagi. Maaf ya, kita itu sekarang dengan adanya keberadaan COVID ini, kehidupan kita itu kan semakin bolehlah kalau saya mengatakan, dan mungkin Anda setuju, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi daripada kehidupan kita seperti biasanya. Tapi karena kita sudah hidup, ya kita harus cerdas menghadapi kehidupan itu dengan memakai berbagai macam cara. Nah ini juga demikian, karena ada hambatan untuk ketemu langsung dengan siswa, maka ada kebijakan dengan daring. Nah, daring itu ternyata Bapak Ibu orang tua di rumah dengan anak-anak yang belajar di rumah itu ternyata mendatangkan kesulitan tersendiri. Sambate, Masya Allah, ya ibu, terutama ibu, karena bapaknya kan bekerja. Nah, kalau Anda menyampaikannya itu dengan rekaman, diharapkan andai kata pas Anda menjelaskan itu kurang paham, bisa diulangi lagi dengan rekaman tadi. Ini jika memang dilakukan dengan daring. Yang kedua, silahkan bersepakat dengan pihak sekolah.
sekolah yang Anda tempati PPL tuh kebiasaannya pakai apa? Wes sampai nggak usah aneh-aneh, nggak usah acara DB, ikuti aja. Misalkan kok daring ya lakukan daring, misalkan kok ketemu ya bisa lakukan ketemu, misalkan seperti itu. Ya intinya nggak usah cari kesulitan, nggak usah cari masalah. Masalah itu nggak usah kamu cari, akan datang dengan sendirinya, oke ya. Dan yang ketiga, memakai media itu wajib ya, wajib memakai media pembelajaran. Ini nggak bisa disemayani, nggak mungkin tidak bisa dilakukan, harus ada media. Ya, jadi menurut saya yang paling harus sampai perhatikan adalah tentang penempatan dan tentang pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir untuk materi saya, konsultasi juga tergantung kesepakatan. Konsultasi dengan dosen, konsultasi dengan guru pamong, monggo mau daring ya monggo, mau tidak ya monggo. Silahkan kesepakatan dengan para guru pamong ataupun dengan dosen pembimbing. Anda nanti setelah ini Anda ya di rekaman ini Anda simak, cocok nih karo buku panduan karena semua lengkap ada di buku panduan. Yang di sini tuh kan yang jenenge PowerPoint ya kan tidak mungkin ditulis semuanya. Tulis ada baca buku panduan, pahami, dan lampiran-lampirannya apa yang ada di situ juga Anda pahami. Untuk kali ini saya cukupi sekian penjelasan daripada tim PPL 2 Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan tidak banyak kendala di lapangan, dan nikmati semua kesulitan yang Anda hadapi selama PPL 2 sebagai pembelajaran, dan ikhlas apapun yang Anda temui di lapangan, baik itu kesulitan berkaitan dosen pembimbing maupun dengan guru pamong, maupun dengan anak-anak, maupun dengan orang tua siswa, maupun dengan lingkungan, terima dengan ikhlas. Karena jika Anda ikhlas, nggak menggerutu, itu akan mempermudah pekerjaanmu dan kamu tidak merasa berat. Tapi dia gerundel masih pekerjaan itu enteng, ya menjadi berat. Oke ya, selamat berjuang, mudah-mudahan sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.